Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Alam Dasya Putra. Di sini saya akan membahas mengenai risk based audit atau tahap proses audit. Yang mana di sini saya akan melakukan tahap proses audit pada perusahaan PT Bumi Research Tbk tahun 2011. Yang mana di sini saya akan melakukan tahap proses audit, yaitu terdapat 3. Yang pertama itu penilaian resiko. Lalu yang kedua itu adalah respon atas penilaian resiko, dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Tahap proses audit yang pertama yaitu adalah dengan melakukan penilaian resiko. Yang mana di sini penilaian resiko terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya, selanjutnya melakukan analisa awal, dan selanjutnya melakukan materialitas awal. Tahap pertama dalam penilaian risiko yang pertama adalah yaitu mengenai pemahaman terhadap entitas dan lingkungan. Nah, pemahaman terhadap entitas yaitu PT Bumi Research Tbk ini dimiliki oleh Bakri Group, yang mana perusahaan ini bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. Nah, pada pemegang saham PT Bumi Research Tbk ini adalah yang terdapat dalam laporan annual report Bumi tahun 2011. Jika dilihat pada annual report, di sini terdapat pemegang saham pada perusahaan PT Bumi Research Tbk, yang mana pemegang saham tahun 2011 itu adalah pada Valar Investment UK Limited, yang mana perusahaan tersebut memiliki saham sebesar 6.601.699.637, dan pemegang saham lainnya itu pada masyarakat sebesar 14.238.487.756. Dari total sekian saham, maka modal saham pada PT Bumi Research Tbk sebesar 20.773.400.000, yang mana di sini adalah pemegang saham pada PT Bumi Research Tbk tahun 2011. Nah, untuk direksi pada PT Bumi Research Tbk yaitu terdapat 5 direksi yang menjabat sebagai direktur pada PT Bumi Research Tbk. Yang pertama yaitu adalah Saptari Hudaja. Di sini sebagai jabatannya sebagai presiden direktur. Lalu ada Edi J Subari, Kenneth Patrick Farrell, Andrew Christopher Beckham, dan Dilip Srivastava, di mana di sini beliau menjabat sebagai direktur pada PT Bumi Research Tbk. Dan terdapat juga komisaris pada PT Bumi Research Tbk, yang mana Dewan Komisaris pada tahun 2011 terdapat 8 komisaris yang menjabat di perusahaan PT Bumi Research Tbk, yaitu adalah yang pertama itu Suryo Bambang Sulisto menjabat sebagai komisaris utama. Selanjutnya itu ada Iman Taufik dan Fuad Hasan Mahsyur sebagai komisaris independen, dan Sulaiman Zuhdipane, Nalinkan Rathod, Kusumo Martorejo, E. Abdullah Alatas, dan Anton Setianto Sudarsono yang menjabat sebagai komisaris. Jika dilihat dari annual report pada pemegang saham dan dewan direksi dan dewan komisaris tadi, maka pada track record sebelumnya dewan direksi dan dewan komisaris itu tidak ada masalah atau kasus yang didapat pada dewan direksi atau komisaris tersebut. Nah, di sini kita bisa meminta dokumen rapat yang dilakukan oleh dewan direksi atau dewan komisaris selama 1 periode 1 tahun. Nah, kita bisa meminta dokumennya dan kita bisa memeriksanya. Nah, selanjutnya pada pihak berelasi pada perusahaan PT Bumi Research Tbk ini adalah pihak berelasinya itu adalah pada
PT Petroman Energi Trading, PT Dharma Henwa, dan PT Minyak Tambang Pratama. Selanjutnya kita bisa mengecek pada sumber pendanaan yang didapat pada PT Bumi Resource Tbk, yang mana di sini sumber pendanaan pada PT Bumi Resource Tbk didapat pada sebuah lembaga keuangan, yaitu pada bank, yang mana pada luar negeri PT Bumi Resource Tbk ini mendapatkan pendanaan pada Bank Amerika, dan jika di dalam negeri PT Bumi Resource Tbk mendapatkan pendanaan dari Bank Bukopin. Dari sumber pendanaan yang didapat oleh PT Bumi Resource Tbk itu kita bisa meminta data laporannya kepada manajemen untuk mengecek apakah sumber pendanaan yang disebutkan tersebut benar dan dinyatakan dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu adalah pada pesaing utama. Pesaing utama PT Bumi Resource Tbk adalah yang mana PT Bumi Resource Tbk ini bergerak dalam bidang pertambangan batubara, yang mana jika pesaing utamanya di luar negeri adalah pada negara Cina, Eropa, Jepang, bahkan pada PT Bumi Resource Tbk ini adalah pesaingnya utamanya itu adalah pada perusahaan batubara yang terdapat di Australia. Nah, jika di dalam negeri pesaing utama PT Bumi Resource Tbk itu adalah pada Adaro Energi dan pada PT Berau Coal, yang mana itu adalah termasuk dalam pesaing utama PT Bumi Resource Tbk. Pada pelanggan, di sini di dalam laporan PT Bumi Resource Tbk terdapat pelanggan PT Bumi Resource Tbk, yang mana di sini terdapat pelanggan di luar negeri, yang mana di sini banyak sekali pelanggan pada PT Bumi Resource Tbk di luar negeri, yaitu ada yang dari Dubai, Jepang, Cina, Malaysia, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan negara lainnya, yang mana di sini merupakan pelanggan PT Bumi Resource Tbk, yang mana pada hasil produksinya PT Bumi Resource Tbk lebih pada mengekspor sekitar 75% hasil produksinya diekspor ke luar negeri. Nah, pada pelanggan dalam negeri di sini terdapat pada PT Indonesia Power, PT Makota Mas, PT Indosemen, PT Semen Cibinong, PT Sadikun, dan pada nilai rupiah pelanggan PT Bumi Resource Tbk itulah pada PT Perusahaan Listrik Negara, PT Indonesia Power, dan PT Freeport Indonesia. Nah, pada rincian pelanggan yang terdapat pada PT Bumi Resource Tbk, di situ kita bisa melakukan pengecekan kepada pelanggan-pelanggan PT Bumi Resource Tbk dan melakukan konfirmasi. Nah, selanjutnya pada pemasok utama, pemasok pada PT Bumi Resource Tbk itu adalah pada PT Dharma Henwa, PT Tris Kontraktor Indonesia, dan pada PT Petroman Energi Trading, yang mana di sini kita juga meminta daftar pemasok dan melakukan konfirmasi dan bisa mengecek daftar utang pada PT Bumi Resource Tbk pada pemasok ini, yang mana kan pemasok ini adalah merupakan pemasok untuk melakukan produksi pada PT Bumi Resource Tbk. Setelah melakukan pemahaman pada entitas dan lingkungannya, selanjutnya kita akan melakukan analisis data. Nah, di sini kita akan melakukan analisis pada laporan keuangan PT Bumi Resource Tbk, pada laporan neraca dan laporan laba rugi, yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan neraca berdasarkan vertikal dan horizontal sebagai berikut. Ya, selanjutnya di sini kita akan melakukan analisis data, yang mana di sini saya akan melakukan analisis pada laporan posisi keuangan, yang mana saya akan membahas pada aset lancarnya.
pada PT Bumi Resource Tbk, yang mana di sini terdapat perbandingan antara tahun 2010 dan 2011, yang mana di sini juga dapat persentase kenaikan maupun penurunan pada laporan keuangan tersebut, yang mana di sini pada kas dan setara kas mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 229.855.752 menjadi 69.089.831 pada tahun 2011, yang mana di sini kas mengalami penurunan sekitar minus 233%. Nah, di sini juga pada piutang usaha mengalami peningkatan, yang mana di sini terdapat pada tahun 2010 sekitar 180.708.143 dan mengalami kenaikan pada tahun 2011 sekitar 355.296.970, yang mana kenaikan ini sekitar 48%. Nah, yang mana pada total aset lancar di sini mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2011, yaitu pada 2010 itu sekitar 2.576.072.995 mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2011 sekitar 2.581.185.495. Nah, pada laporan laba rugi di sini kita akan melakukan analisis menggunakan vertikal, yang mana pendapatan pada tahun 2011 itu sekitar 4.158.461, yang mana mengalami kenaikan pada tahun 2010 sekitar 2.926.926.720, yaitu mengalami peningkatan sekitar 27%. Nah, di sini pada penjualan di sini pada 2011 mengalami penurunan, yang mana pada 2010 itu sekitar 33%. Nah, penjualan terhadap pendapatan. Nah, pada tahun 2011 ini sekitar minus 40%. Tetapi penjualan pada 2000 ke 2011 itu mengalami kenaikan sekitar 18%. Nah, yang mana di sini laba usaha juga mengalami kenaikan sekitar 42%, yang mana dari 651.573.108 menjadi 1.154.259.397, yang mana di sini adalah dinyatakan dalam dolar karena perusahaan PT Bumi Resource Tbk menggunakan dolar dalam setiap transaksinya. Nah, selanjutnya setelah menganalisis data pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, selanjutnya kita akan melakukan materialitas awal, yang mana di sini kita akan menguji pada OM, PM dan AM. Nah, di sini ada total aset pada PT Bumi Resource Tbk itu sekitar 7.368.121.749, yang mana kita akan mengambil OM-nya ini 1% dari total aset yang didapat sebesar 73.681.217, dan pada PM di sini saya mengestimasi pada 70% dari OM. Nah, didapat itu sekitar 51.576.852. Pada sesi materiality di sini saya mengestimasikan pada presentasi sekitar 3% dari PM.
Nah ini bukan OM ya, maksudnya PM. Nah didapat sekitar 2.210.436. Nah dari rincian tersebut maka kita dapat melakukan penilaian risiko. Nah, setelah melakukan tahap-tahap penilaian risiko dari pemahaman entitas, lingkungan, dan melakukan analisis data, dan terakhir itu membuat materialitas awal. Nah, di sini didapat hasil penilaian risiko, yang mana pada hasil ini kita akan melakukan selanjutnya pada tahap respon atas hasil penilaian risiko. Tahap yang kedua adalah yaitu pada respon atas hasil penilaian risiko, yang mana pada tahap ini terdapat 5 tahap. Yang pertama yaitu adalah melakukan pengujian pengendalian atau test of control, lalu melakukan pengujian saldo transaksi, melakukan evaluasi, membuat materialitas final, dan melakukan prosedur analisa final yang terdapat pada hasil penilaian risiko tersebut, lalu melakukan analisa final lagi. Tahap pertama pada respon atas penilaian risiko itu adalah melakukan pengujian pengendalian atau pada test of control, yang mana di sini saya akan melakukan pengendalian pada level asersi pada neraca, yaitu pada akun piutang, yang mana di sini pada level asersi saya akan membuktikan bahwa apakah piutang itu yang dicantumkan dalam laporan posisi keuangan itu dinyatakan benar adanya, dan itu saldo akun piutang itu benar-benar ada pada laporan posisi keuangan. Nah, kita bisa melihatnya pada annual report sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan tes pengujian pengendalian pada level asersi, yang mana di sini saya akan melakukan pengujian pada akun piutang. Nah, pada laporan posisi keuangan piutang usaha pada PT Bumi Resources Tbk ini sebesar tahun 2011 adalah sebesar 355.296.970, dan pada piutang lain-lain di sini tertera pada 202.183.195, dan pada piutang pihak ketiga sekitar 4.689.501, dan pada pihak berelasi itu sekitar 5.637.073. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah total piutang yang terdapat pada laporan keuangan PT Bumi Resources Tbk ini telah sesuai dan dinyatakan benar adanya. Maka kita bisa melihatnya pada rincian piutang. Nah, pada rincian piutang usaha di sini terdapat piutang usaha pada PT Bumi Resources Tbk, yaitu pada di sini terdapat pada pelanggan luar negeri, yang mana di sini terdapat rincian nominal piutang usaha pada PT Bumi Resources Tbk, yaitu pada Adani Global sekitar 28.452.389, dan yang lainnya di sini juga terdapat pada pelanggan luar negeri, yang mana di sini terdapat nominalnya, yang mana nominal pada pelanggan luar negeri piutang usaha pada PT Bumi Resources Tbk itu sekitar 271.011.974. Nah, pada dalam negeri juga terdapat piutang usaha, yaitu pada PT Indonesia Power sekitar 22.733.511. Nah, di sini juga terdapat subtotalnya sekitar 34.045.624. Nah, di sini juga terdapat piutang usaha pada nilai rupiah, yang mana sekitar di sini piutang usaha pada PT Perusahaan Listrik Negara sekitar 48.500.000
509.306. Nah, di sini tertera neto total piutang usaha pada PT Bumi Resource Tbk itu sekitar 355.296.970, yang mana rinciannya tersebut terdapat pada di sini. Rinciannya pada pelanggan luar negeri, pelanggan dalam negeri, dan pelanggan dalam negeri yang menggunakan rupiah. Yang mana di sini bahwa nominal yang dicantumkan pada piutang usaha ini telah sesuai, yaitu sekitar 355.296.970. Dan di sini ada membuktikan eksisten pada piutang usaha, dan di sini juga terdapat piutang lain-lain sekitar 202.183.195, yang mana di sini juga terdapat rincian piutang lain-lain pada PT Bumi Resource Tbk, yang mana di sini pada pihak ketiga menggunakan dolar, yang mana di sini juga terdapat rinciannya, yaitu netonya itu sekitar 202.183.195, yang mana di sini sesuai pada laporan posisi keuangan. Nah, pada pihak ketiga di sini sekitar 4.689.503, yang mana pada pihak ketiga ini pihak berelasi, yaitu pada piutang karyawan. Di sini juga tertera rinciannya. Nah, dari akun piutang ini maka pada nominal yang dicantumkan dalam laporan posisi keuangan PT Bumi Resource Tbk itu telah benar adanya dan telah sesuai pada laporan posisi. Setelah melakukan pengujian pengendalian test of control pada akun piutang di situ, yang mana pada laporan posisi keuangan PT Bumi Resource Tbk telah menyatakan benar adanya, dan terdapat juga rincian piutang pada pelanggan luar negeri, pelanggan dalam negeri, dan pelanggan dalam negeri menggunakan rupiah, yang mana di situ piutang tersebut dapat dibuktikan dan eksisten. Namun di sini kita bisa melakukan konfirmasi dengan meminta data piutang pada pelanggan PT Bumi Resource Tbk, yaitu pada pelanggan luar negeri, pelanggan dalam negeri dengan menggunakan dolar, dan pelanggan dalam negeri menggunakan rupiah. Di situ kita bisa melakukan pengecekan datanya, apakah telah sesuai dan apakah yang dicantumkan pada laporan posisi keuangan itu sudah termasuk dalam eksisten, dan kita melakukan verifikasi konfirmasi kepada pelanggan tersebut. Setelah melakukan pengujian pengendalian atau test of control, maka selanjutnya kita akan melakukan pengujian saldo transaksi, yang mana di sini adalah TDB, STOT, dan SAP, yang mana pada saldo transaksi di sini kita membandingkan antara piutang dan penjualan sebagai ya. Pada laporan PT Bumi Resource Tbk di sini pada saldo piutang di sini piutang usaha mengalami kenaikan, yang mana pada tahun 2010 piutang usaha PT Bumi Resource Tbk ini sebesar 184.708.143, yang mana mengalami kenaikan menjadi 355.296.970, yang mana kenaikan piutang ini juga berpengaruh pada penjualan pada PT Bumi Resource Tbk, yang mana pada tahun 2010 penjualan PT Bumi Resource Tbk ini sebesar 219.606.675 dan mengalami peningkatan menjadi 295.465.271, yang mana kenaikan piutang ini dijelaskan bahwa sebagian besar dari piutang tersebut masuk kategori lancar, di mana
sebagian kecilnya jatuh tempo dalam 30 hari, yang mana PT Bumi Resort Tbk ini mendapatkan piutang yang temponya dalam waktu 30 hari, sehingga peningkatan piutang ini cukup tinggi pada tahun 2011. Setelah melakukan pengujian pada saldo dan transaksi, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi, yang mana pada evaluasi ini saya akan membahas mengenai analisa dan pengungkapan pada pihak berelasi sebagai berikut. Pada pengungkapan transaksi pihak berelasi, di sini pada annual report PT Bumi Resort Tbk ini adalah hal yang perlu diungkapkan antara lain yang pertama itu adalah nama pihak berelasi serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi. Di mana di sini pihak berelasi pada PT Bumi Resort Tbk yaitu adalah pada PT Petromain Energi Trading, PT Dharma Henwa, dan PT Nusa Tambang Pratama. Lalu yang kedua adalah nilai transaksi beserta presentasi terhadap total pendapatan dan beban terkait. Yang ketiga adalah jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas. Dan yang terakhir ini adalah syarat dan ketentuan transaksi dengan pihak berelasi, yang mana pada annual report ini terdapat transaksi pada pihak berelasi, yang mana pada tanggal 1 Juli 2011 BRMS dan PT Bank Bukopin Tbk mengadakan perjanjian di mana Bank Bukopin menyepakati untuk meminjamkan dana sebesar 1 juta US dollar untuk pembelian ruang kantor di Bakri Tower. Pinjaman tersebut akan dibayar melalui cicilan dalam jumlah yang sama selama 60 bulan hingga Juni 2016. Ruang kantor yang dibeli tersebut digunakan sebagai pinjaman utang pinjaman, jaminan utang pinjaman tersebut. Nah, pada Bumi menjalankan bisnis dengan sejumlah pihak yang berelasi, yang terdiri dari entitas asosiasi, afiliasi, dan entitas pengendalian bersama. Dalam semua transaksi Bumi berupaya memaksimalkan hasil dan produksi dengan biaya efektif dan pengecualian pembelian bahan bakar dari afiliasi PT Petromain Energi Trading dan transaksi utang piutang dengan entitas pengendalian bersama KPC, Arutmin, Indocol Calsel Research, Indocol Caltim Research, dan Indocol Research. Seluruh transaksi pihak berelasi yang lain melibatkan pemberian dana dan pertumbuhan bisnis. Hingga akhir tahun 2011, piutang yang jatuh tempo dari pihak yang berelasi terdiri atas 1,6% dan seluruh piutang dan utang kepada pihak yang berelasi sebesar 0,94% dari seluruh utang. Setelah melakukan evaluasi yaitu pada analisis dan pengungkapan pada pihak berelasi, selanjutnya itu adalah kita melakukan materialitas akhir dan analisis akhir, yang mana di sini saya asumsikan bahwa pada materialitas awal dan analisa awal itu adalah tidak ada perubahan pada laporan PT Bumi Resort Tbk. Selanjutnya yang terakhir adalah pada tahap pelaporan, yang mana tahap pelaporan ini adalah hasil audit yang akan selanjutnya itu diberikan opini, yang mana pada laporan keuangan PT Bumi Resort Tbk di sini adalah terdapat auditor akan memberikan opini tidak wajar karena pada laporan PT Keuangan Bumi Resort Tbk ini adalah terdapat nilai transaksi yang dienolkan pada total aset PT Bumi Resort Tbk. Sekian presentasi dari saya mengenai risk based audit atau tahap proses audit, yang mana dari penilaian risiko, respon atas penilaian risiko, dan pada tahap akhir itu adalah pada tahap pelaporan. Selebihnya kurang lebih mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.